Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. You know what? And back again with your host. This is admin yang selalu setia membacakan, menjadi host, sebagai narator, dan jadi kebanggaan seluruh sobat nganu dimanapun kalian berada. I want to say thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode kemarin bersama pelacur. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya hari ini gue recording lagi untuk Kamis Grimis, but gue upload mungkin besok di hari Jumat. Karena untuk hari ini silahkan dulu teman-teman semua dengarkan juga, dengerin dulu podcast terbarunya gue bersama pelacur. Karena seru banget. Dan kemarin tuh for the first time banget gue collaboration bersama podcaster. Biasanya narasumber gue ya orang-orang biasa ataupun orang-orang yang punya masa atau gimana. Cuman kemarin spesial, gue kemarin recordingnya bersama salah satu podcaster dan cukup menarik. Jadi buat teman-teman semua yang udah dengerin, terima kasih banget. Dan buat teman-teman semua yang belum dengerin, yuk cepetan dengerin aja. Dan apa ya, seperti biasa sih hari ini mendung banget. Gue recording di sore hari, daripada kalau malam nanti guanya nggak mood atau gimana, daripada menghindari hal-hal yang tidak dalam artian yang tidak tuh guanya mager gitu loh, atau nggak gue tidur, dan atau nggak guanya capek. That's why ya udahlah, kita recordnya sore hari aja. Dan gue juga baru banget selesai ngedit teaser. Harusnya naik hari Senin, karena gue hari Senin kemarin gue sempat main ke Dufan juga. Hari Selasanya gue record juga, jadi nggak kepegang. Hari Rabunya gue lagi caur. And then ya udahlah, but I think it's okay. Dan so seperti biasa gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message di Instagram di OFWB Podcast. Dan mau ingetin lagi sebelum gue bacain ceritanya, buat teman-teman semua yang mau cerita langsung aja ke sana, langsung aja ya DM, langsung cerita, nggak usah banyak basa-basi. Min, gue mau cerita nih, ya cerita aja langsung. Oke, daripada banyak basa-basi lagi, mendingan langsung aja kita bacakan ceritanya. Oke, so hai Min, bisa dipanggil gue Ica. Oke, hai Ica, pengen cerita sedikit nih, tapi nggak tahu apa nih FWB atau selingkuh. Suka bingung sih gue ngebedainnya gimana. Oke, jadi dulu sebelum gue kerja di Kamboja, sekarang gue sempat jalin hubungan sama partner kerja gue. Yang awal gue berteman hanya pakai logika aja sih, dan lama-kelamaan gue malah pakai perasaan nih sama dia. Nah, di situ status dia punya pacar nih, dengan kondisi dia juga lagi LDR sama pasangannya, Jakarta Bandung. Si laki ini juga kerja di Jakarta. Dan awal mula gue deket sama dia yaitu ketika ada acara gathering kantor yang diharuskan semua staff harus hadir. Gue biasanya cuma by phone dari kantor doang dan email-emailan doang sih. Dan pada akhirnya gue ketemu dan di gathering kantor tersebut. Dan so far first impression gue ke dia sempet kayak, oh dia toh yang selama ini suaranya gue dengerin. Seiring berjalannya waktu, tukeran nomor telepon dan WhatsApp nih, sudah kontek-kontekan semakin intens dan semakin sering spending time sama dia. And then tapi kalau weekend kadang dia juga suka nemuin pacarnya juga di Bandung. Awalnya sih gue biasa aja dan gak ada rasa cemburuan ataupun dongkol gitu lah. Dia ketemu pacarnya itu juga sebulan 2 kali, sisanya sama gue. Di saat gue jalin hubungan sama dia, gue pun punya pacar dan waktu itu gue masih zamannya kuliah. Dan singkat cerita, gue setahun 2 tahun semakin dekat kayak pacaran, bahkan bisa dibilang lebih dari pacaran. Dan gue sadar bahwasanya logika ini semakin gak berjalan dengan baik dan berpindah lebih dominan ke perasaan daripada logika. Di situ gue udah mulai baper, mulai cemburu, mulai agak posesif. Dan pinternya dia bikin hati gue tenang dengan cara
Gue dibawa ke kosannya di daerah Jakarta Pusat. Awalnya dia berusaha nenangin gue dan dengan penjelasannya dia bla 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 bla, walaupun tangannya sambil traveling kemana-mana dan bikin gue pasrah dan luluh hati gue. Akhirnya gue pun mencoba pahamin dia. Suatu ketika dia beberapa bulan dia nggak ketemu pacarnya nih, akhirnya dia main ke rumah gue. Sempat juga waktu itu gue mencoba untuk check-in di hotel, dan selama gue kenal sekitar 2 tahun kurang, barulah di situ gue ngerasain apa yang itu dibilang teman kampus gue, kenikmatan surga yang tiada taranya. Dia mulai touching, mandi bareng, pokoknya semua serba bareng deh. Sebelumnya nggak ada kepikiran sih mau check-in atau bisa dibilang ewe-ewe persahabatan. Dan bermula dari situ kita semakin dalam. Kita cekin yang tadi gue bilang itu semalam 4 day 3 night. Di situ lah gue ngerasain anak yang ewe yang pakai perasaan, bukan hanya sekedar nafsu. Dan selama gue stay sama dia, itu ngewe sampai berkali-kali. Stopnya itu ketika mau makan dan boker doang. Kita sampai punya kesepakatan kasih jeda waktu sekitar 2 jam. Lalu di waktu jeda itu gue ada selipin pertanyaan ke dia. Kenapa sih dia mau ngewe sama gue? Ternyata jawabannya adalah karena pacar dia anak baik-baik yang gak paham soal kayak gituan. Digrepe aja marah, ciuman aja gigi dan banyak lagi. Dan akhirnya singkat cerita, setelah check-in pertama gue berjalan dengan lancar, kita jadi sering tuh check-in sana sini. Gue bilang sama pacar gue ada market ke luar kota, dan pacar gue pun percaya. Anjing. Gue sama si partner ini kerja gue ini jalan hubungan itu kurang lebih dari 7 tahun nih. Jadi udah banyak gaya yang gue pakai sama dia. Gue nyaman banget sama dia pengen, gue juga pengen. Di saat pacar gue pengen juga, malah gue menghindar karena permainan dia itu nggak seenak si partner gue ini. Jadi bosan dan gue mencari kesenangan di luar. Dan berhubung ini agak panjang storynya, gue singkat lagi ya men. Berjalan 4 tahun menuju ke 5 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk nikah sama pacarnya. Ini anjing. Anjing ya ceritanya ini. Di situ gue campur aduk banget. Pertama gue nggak ada kata jadian atau nembak, ya let it flow aja hubungan sama dia. Bisa ngewe dan ngeluarin fantasi masing-masing aja gue udah seneng banget nih. Akhirnya gue nemenin dia untuk cari perlengkapan dia nikah, kayak souvenirnya gitu dan bahan kain buat bridesman ya. Dan gokilnya menurut gue, 1 minggu sebelum dia nikah gue cekin lagi nih. Dan itu full sampai hari H dia nikah. Karena gue cekin di hotel buat dia wedding nanti, buat di friend building aja. Di situ gue sama dia abis-abisan men. Gue nangis sambil ngewe karena gue nggak mau dia ewe sama yang lain. Bolehnya sama gue aja, kalau dipikir sih egois juga ya. Tapi ya gimana, hampir 7 tahun gue sama gue ngewe sama gue nikah sama yang lain. Kan anjing ya kayak gitu. Banyak hal sih yang dipertimbangkan sebelum nikah, karena ngelain dia deh pokoknya. Pada akhirnya gue harus lihat pemberkatan dia dengan mata kepala gue sendiri. Sebelum dia itu sempat ngewe dulu sama gue 1 putaran. Dan setelah itu dia nikah. Gue udah jarang untuk kontek-kontekan karena dia juga udah pindah kerja. Paling hanya sekedar temenin video call seks doang kalau dia mau coli gitu sih men. Dan gue persingkat lagi ya min, gue pun juga dapat kerja di Kamboja. Dan gue kerja di Kamboja berjalan 6 bulan. Gue pun cuti pulang Indo dengan durasi cuti 28 hari. 14 hari full sama tuh partner gue yang notabene-nya udah suami orang. Gue di situ happy banget dan puas banget. Dan gue pun udah punya tenangan saat kerja di Kamboja ini. Dan sampai sekarang gue masih sering ngelakuin ini ketika gue balik ke Indonesia. Dan sampai sekarang gue gak bisa nyebut ini FWB atau selingkuh min. Maaf ceritanya agak ribet, but kalau lo mau masukin ini di podcast, gue seneng banget. Kadang sama dia itu banyak waktu yang gak terduga. Bisa lakuin apapun, entah di dalam bus, damri, entah di mobil dan ataupun di motor. Oke. It's funny ya. Lucu aja gitu loh. Maksud gue, ya I think ya setiap orang punya apa ya, kondisi ataupun ya gitu deh. Anjing, cuman ini so far sih gue ngerasa kayak ini cukup lama banget lo menjalankan menjalani kisah berdua. But I think lucu banget gitu loh misalkan sampai lo sadar bahwasanya lo berada pada suatu fase di mana kayak lo nggak tahu nih, lo tuh sebenarnya sedang berada di fase gue selingkuh atau lo sedang FWB-an. Iya emang mungkin apa ya, berjalan karena temen gitu loh, pertemanan,
satu kerjaan. Ya kadang kalau misalkan ditanya FWB-an tuh seperti apa, ya seperti ini gue rasa sih. Yang awalnya ya udah kita sama-sama punya pacar dan satu dan lain hal lo ngerasa kalau bahwasanya sama nih orang tuh nyaman dan segala macam. Karena yang bikin toksik adalah ketika gue tahu di hubungan dan cerita ini bahwasanya kontributor ini cerita bahwasanya dia tuh baper gitu loh. Dan yang nggak salah sih, coba lo bayangin 7 tahun bareng gitu loh. Even lo punya pacar, tapi kalau misalkan lo lebih sering bareng sama temen lo dan FWB lo, gue yakin ya lo juga bakal punya perasaan yang sama terhadap dia dan mereka gitu loh. Ataupun lo malah punya perasaan lebih ke hal yang emang sebenarnya bukan buat lo, ataupun ya just like kayak ya for the friends with benefit and relationship-nya aja gitu loh. Maksudnya lo lebih ke punya perasaan ke FWB-an lo daripada ke pacar lo. Ya itu hal yang wajar gue bilang. Karena ya mau gimana coba coy. Ketika lo terlalu sering bareng banget nih sama FWB-an lo daripada sama pacar lo, dan lo lebih intens sama dia, ya I think ya udah. Karena rasa baper juga gak bisa dibendung kan. Apalagi rasa nyaman. Rata-rata orang kalau udah nyaman tuh bisa jadi baper. Iya gak sih? Dari situlah gue belajar bahwasanya ya perasaan tuh harus kita bisa kondisikan dan kita bisa atur, dan kita bisa untuk menjaga perasaan tersebut. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau nggak kayak gitu ya lo akan sakit sendiri gitu sih. Apalagi kalau misalkan lo sudah bisa berharap lebih kepada seseorang yang notabene sebenarnya dia bukan untuk lo gitu. Sedih. Ya mau gimana pun, walaupun lu sering bareng event 7 tahun atau berapa spend time bareng, ataupun lu ngulangin waktu bareng dan segala macam bareng, ya sedih ketika dia gak sama lo pada akhirnya. Dan ya mungkin itu cara Tuhan untuk menyadarkan diri lo bahwasanya ya emang dia bukan untuk lo aja, dan dia emang gak baik buat lo gitu. Gue punya nih yang lebih baik untuk lo gitu. Kasarnya secara positive vibes-nya seperti itu. Cuman kan yang di sini yang jadi pokok permasalahan adalah ketika dia nggak tahu kalau dia itu selingkuh atau FWB. Sebenarnya hubungannya sih FWB, cuman lu udah masuk ke dalam tahap selingkuh. Kenapa? Karena lu kan sama-sama punya pacar. Kedua, lu masih ngewe dengan suami orang yang notabene. Ya udah, terus juga lu juga udah punya tunangan, ya at least ya udah lu selingkuh namanya gitu loh. Selingkuh adalah sebuah kegiatan yang memperlibatkan 2 orang ataupun 3 dan lebih segalanya, ataupun lebih dari itu, di mana memperlibatkan sebuah hal yang tidak diketahui oleh pasangannya gitu. Maksudnya kayak ya cheating atau lo ngumpet-ngumpet di belakang dan segala macam. Ya hal itu wajar sih. Itu nggak bisa dibendung dan nggak bisa gimana gitu. Tapi so far gue rasa kayaknya kalau hal kayak gitu ya mau gimana kan, wajar aja. Karena perasaan juga gak bisa dibendung. Tapi yang sayangkan adalah kenapa sih lo gak mencoba untuk nikah aja gitu loh. Daripada lo toksik kayak gini dan lebih ke mental lo juga. Lo lagi sama siapa tapi mikirin siapa gitu kan. Ya kenapa gitu loh, kenapa sih gitu loh. Dan apa susahnya sih untuk ngomong, ataupun lo untuk berbicara, atau lo untuk berbicara. Karena komunikasi yang baik itu lo ketemu coy. Komunikasi adalah sebuah kunci utama gitu loh. Tapi kalau misalkan komunikasi itu gak berjalan, ya forward aja gitu loh. Dan kunci sebuah hubungan pun gue sempat bilang di beberapa episode sebelumnya juga, komunikasi adalah kunci dengan juga kepercayaan gitu. Percuma ketika lo menjalankan sebuah hubungan komunikasinya lancar tapi gak percaya, jadi toksik, jadi curigaan, gak percaya. Tapi salah juga ketika lo percaya tapi gak ada komunikasi. Lo juga bisa di cheating, ataupun lo juga bisa yang namanya kayak dibohongin dan segala macam. Jadi 2 unsur ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka harus bisa berjalan seiringan, bersinergi, dan satu sama lain lo harus bisa bareng gitu loh. Kalau itu gak bareng ya forward aja, lo buat apa lo jalan hubungan gitu loh. Atas dasar nyaman, sayang. Ya sayang juga bisa hilang kalau bosan. Tapi kalau misalkan nyaman ya juga bisa hilang juga kalau misalkan lo bosan gitu. Kadang kita harus bisa melihat perspektif orang dari pihak lain, ataupun
dari sisi lain gitu, apa sih yang ngebuat gue bisa sama lo gitu loh. Tapi so far kalau misalkan lo pada suatu masa di mana seperti ini lo bingung harus gimana, gue rasa lo coba tanya ke diri lo dan hati lo sih, daripada lo mencoba untuk menjalin hubungan yang salah nantinya, yang ujung-ujungnya nanti bakal jadi toksik dan bumerang buat diri lo sendiri. Daripada lo harus nikah dengan orang yang salah, mendingan lo coba aja approach ke orang yang sering sama lo ini gitu loh. Kasihan juga coy, kasihan juga istrinya, kasihan juga, nanti juga suami lo kasihan juga gitu loh. Gue rasa kalau misalkan lo mulai ini dengan hal yang baik, komunikasi yang baik, gue rasa lo akan baik-baik aja sih. Jangan sampai malah jadi bumerang lo nantinya gitu sih. Dan intinya sih seperti itu aja sih. Gue juga ya gimana ya, agak susah kalau misalkan menjelasin tuh apa relationship terlalu rumit. Kadang terlalu memakai logika juga gak baik gitu loh. Kadang kalau misalkan pakai logika, empati kita juga kurang dan segala macem. Kayak gitu sih. Bentar gue minum dulu. Lagi nonton TV, tiba-tiba ada saham tambang terdorong penguatan harga batu bara. Saham lagi bagus ya. Oke, back to topic aja. I think seperti itu tadi. Terima kasih juga. Gue mau bilang terima kasih buat sobat nganu semua yang sudah mendengarkan podcast ini di Kamis Krimis pada hari ini. Ya thank you banget udah dengerin podcast ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfvb. Terus juga jangan lupa untuk mau cerita langsung aja kirim di @FVB Podcast, dan official account-nya di FVB Podcast. Jadi teman-teman harus follow ya. Thank you banget. Dan juga buat teman-teman yang mau jajan juga boleh banget di @FVB Store. Gue juga ngejual barang-barang branded gitu. Dan gue lagi mau bikin merchandise, cuman lagi bingung apa sih namanya, vendornya siapa dan gimana untuk distribusi dan segala macamnya. Cuman ya doakan saja semuanya lancar, karena gue juga lagi banyak pikiran, lagi juga banyak kegiatan dan banyak kerjaan juga, dan harus diselesaikan satu-satu. Dan terima kasih semuanya sobat nganu sudah mendengarkan podcast ini. Di sini gue Mimin pamit undur suara, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.